Kajian hati tenangkan Bunda. Yang mau tanya lagi? Ya, ada banyak ya. Ya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz, saya Erni Damarawati. Di sini saya seorang ibu dari satu orang anak laki-laki saya. Tanggal 18 kemarin anak saya itu meninggal. Dia anak satu-satunya. Padahal sekarang di bulan ini, tanggal 24 Juli ini, dia ulang tahun yang ke-10 tahun. Dia itu paling deket banget sama saya, Ustadz. Singkat ceritanya, anak saya itu sakit. Dia itu cuma ngeluh pusing selama 2 hari aja. Dari kecil sampai dia kemarin itu, dia nggak ada riwayat penyakit kronis. Dari rumah sampai saya bawa ke klinik, dia itu nggak sadar. Sampai dirujuklah ke rumah sakit yang lebih besar gitu kan. Sesampainya di rumah sakit, dia masih belum sadar juga. Dirujuklah dia ke ICU. Pada saat itu hati saya hancur banget, kayak gak punya harapan. Dia semangat saya gitu. Sampai saat ini saya itu kayak belum, gimana ya, ikhlas. Setiap mau kemana-mana saya selalu bilang, Bang, Mama kesini dulu ya. Setiap saya mau pergi kemana kayak gitu kan. Saya benar-benar kayak kehilangan arah gitu. Harus gimana lagi ke depannya. Di balik ujian ini saya jadi lebih deket sama Allah gitu kan. Karena saya pengen nanti di saat waktunya saya meninggal, anak saya membawa saya ke tempatnya yang lebih indah gitu kan, surga. Dia nggak terlalu berat ngajak saya gitu. Saya berusaha buat lebih baik dari sebelumnya. Yang mau saya tanyakan saat ini Ustadz, yang ada di pikiran saya itu, saya kayak masih ngerasa nyesel. Apa ini salah Mama, Bang? Kamu sama Mama lama dibawa ke rumah sakit. Jujur sampai saat ini saya kayak masih ngerasa diri saya ini bersalah gitu kan. Dan banyak orang yang bilang berjalannya waktu nanti bakalan lupa, bakalan ikhlas. Tapi yang saya rasain dari pas kemarin itu sampai saat ini, saya benar-benar belum bisa lupa. Bagaimana Ustadz cara mengikhlaskan anak saya gitu kan. Karena saya sadar seorang ibu sama anak gak akan benar-benar lupa gitu. Pada saat dibawa ke rumah sakit sempat ketahuankah sakitnya apa? Dokter sempat bilang nggak karena apa? Kalau di surat kematiannya dia divonis epilepsi. Makanya pas di rumah sakit itu dokter bingung. Karena dari bayi nyampe kemarin itu dia nggak ada riwayat kejang sama sekali. Yang ditanyain sama dokter, kenapa ini bisa sampai kejang terus menerus sedangkan nggak ada riwayat kejang dari kecil gitu. Jadi tiba-tiba kejang ya, di rumah sakit udah kejang terus menerus. Nah pada saat wafat tersebut dan sakit di rumah, suami masih ada suami ya Mbak? Ada, masih ada ya. Setelah kejadian itu bagaimana suami dan Mbak?
sama-sama kehilangan karena anak satu-satunya gitu kan. Sama-sama hancur banget. Bunda, Mbak Aa turut berduka dengan wafatnya almarhum anaknya Mbak. Dan ini pesan untuk siapapun ya yang pernah merasakan kehilangan. Satu, sesungguhnya tidak ada yang namanya kehilangan. Yang ada hanyalah Allah mengambil lagi apa yang pernah dititipkan kepada hambanya. Tolong jawab, kita sayang gak sama anak kita? Sayang. Allah sayang gak sama anak kita? Sayang. Kira-kira siapa yang paling sayang, kita atau Allah? Allah. Maka kalimatnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka Mbak belajar yakin ya bahwa bukan Allah menghilangkannya, Allah hanya mengambilnya untuk disiapkan bertemu lagi dengan Mbak di waktu yang akan datang. Apalagi almarhum wafat di usia masih anak-anak, usianya 10 tahun kalau tidak salah tadi, 9 sampai 10 tahun. Dan seperti halnya kita diberikan kabar, barang siapa seorang anak yang meninggalkan orang tuanya di usia belum balik keadaannya, maka seorang anak itu akan menjadi tabungan surga untuk orang tuanya yang akan menanti orang tuanya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas itu bukan melupakan. Ikhlas itu menyerahkan kembali kepada pemiliknya sampai nanti Mbak mengerti apa hikmahnya. Maka kalau Mbak bertanya, "Aa, sampai kapan saya bisa ikhlas?" Sampai Mbak bisa mengerti bahwa rasa cintanya Allah lebih besar daripada rasa cintanya kita. Ikhlas itu bukan berarti dia ada lagi, bukan berarti dia hidup lagi, bukan. Tapi ikhlas itu justru agar Mbak hidup kembali untuk belajar melepaskan semuanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya merasakan kehilangan anak satu-satunya. Tidak mudah untuk bisa melewatinya, tapi Mbak bersyukur juga masih ada suami yang mendampingi hari ini. Yuk jalan lagi, yuk kuatin lagi bersama. Semoga nanti Allah titipkan lagi keturunan dan jadi pelajaran ke depan agar bisa lebih menjaga dengan baik. Karena kematian itu hak prerogatifnya siapa? Allah. Gak bisa dimajukan, gak bisa dimundurkan, gak bisa kita pilih. Karena ketentuannya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salam buat suami di rumah. Mbak belajar terus ikhlas. Belajar ikhlas seperti surat Al-Ikhlas. Namanya surat Al-Ikhlas, tapi tidak ada kata-kata ikhlas. Itulah ikhlas. Ikhlas bukan untuk diucapkan, ikhlas bukan untuk diungkapkan, tapi ikhlas untuk dirasakan ketika hati kita belajar menyerahkan hanya dan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Bunda, hati ini mudah terbolak-balik, hati ini mudah berubah. Maka belajarlah menjaga hati dengan selalu mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurangi tertawa yang berlebihan, jauhi maksiat yang berkepanjangan, karena sesungguhnya hati yang terpaut dengan ketaatan itulah hati yang akan mengantarkan kebaikan dan kebahagiaan. Mudah-mudahan Allah lembutkan hati kita semua, Allah tenangkan hati kita semua, dan mudah-mudahan Allah tetapkan hati kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, jika pagi ini ada yang punya dosa di antara kami, ampuni dosa-dosa kami. Ya Allah, jika saat ini ada yang sedang punya masalah di antara kami, tunjukkan jalan keluar terbaiknya untuk kami.
Ya Allah, jika hari ini ada yang sedang sakit, sembuhkan rasa sakit kami. Ya Allah, jika hari ini ada yang sedang sakit, ada yang disakiti, ada yang dikhianati, tunjukkan kepada kami jalan agar kami bisa lebih kuat melewati semuanya. Ya Allah, kami semua bersama hari ini seperti ini Engkau pertemukan kami di dunia, maka nanti kumpulkan lagi kami di surga seperti ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Mudah-mudahan Allah menerima doa-doa kita. Silakan berpelukan kiri dan kanan, bersalaman, saling menguatkan, saling memaafkan. Janganlah banyak tertawa, karena banyak tertawa dapat mematikan hati. Hadis riwayat Tirmizi. Masya Allah, tabarakallah, tidak terasa kita sudah ada di penghujung acara. Terima kasih untuk Ustadz Hilman Fauzi. Terima kasih untuk Tika dan Tiwi hari ini. Terima kasih untuk para jamaah yang ada di sini. Terima kasih untuk pemirsa di rumah yang selalu setia menonton kajian hati. Akhir kata Ustadz Hilman Fauzi dan saya Fairuz Arafik mohon undur diri, sampai jumpa di kajian hati selanjutnya. Kajian hati, Tenangkan hatimu. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.